Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya, dalam materi hadis qudsi yang mana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, di dalam hadis-hadis sebelumnya tentang bagaimana keutamaan kaum muslimin ya, janji Allah kepada orang-orang yang beriman ya. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk senantiasa berinfak ya bila mampu karena keutamaannya ya dan manfaatnya begitu besar ya, karena ibadah itu ada makdoh wa ghairu mahdoh ya. Ada yang maknanya itu bisa dinalar dengan akal atau manfaatnya ya, faedahnya itu bisa dinalar dengan akal. Ada yang faedahnya itu wallahu a'lam kasar gitu ya. Nah, kemudian kita ya diperintahkan juga untuk senantiasa bertaubat ya, karena salah satu ya pengugur dosa kita ya dengan bertobat tentunya. Dan kita nggak tahu kan dosa apa yang telah kita lalui setiap harinya. Nah, maka itulah salah satu keutamaan kita bertaubat. Ya, seperti dalam hadis ini juga, ini hadis yang cukup bagus untuk keseharian kita. Ya, kalau misalkan ada jamaah yang dalam hatinya itu sering gundah gulana gitu ya, bahasanya yang lebih sopan ya, sering galau, ya, sering overthinking. Nah, coba kita amalkan hadis ini ya. Nah, hadis tentang apa, Ustaz? Ya, al-hadis tasi wal ashir. Nah, tasi atal ashir, hadis ke-19 ya. Husnuzon billah ya, berbaik sangka kepada Allah ya, bahwa ya dalam Islam kita telah tahu ya ada dua ya, zon, ada su'uzon, ada husnuzon ya. Nah, ada berbaik sangka dan juga berburuk sangka. Nah, husnuzon dan su'uzon juga dibagi jadi dua, ada husnuzon, ada ya zonnal husnu atau zonnal hasan, ada juga su'uzon atau zonnal sau. Nah, bedanya apa, Ustaz ya? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya kita langsung artikan ya. Ada yang berbaik sangka yaitu husnuzon, ada yang ya zonal husnu atau zonal hasan, selalu berbaik sangka ya. Jadi persangkanya selalu baik. Nah, itu berbeda ya. Nah, karena sifat orang munafik itu bukan suuzon. Ya, suuzon itu masih disikapi dengan kaum muslimin ya. Kaum muslimin atau ke orang-orang beriman itu masih bisa berburuk sangka, oke gitu. Tapi kalau zona sau dalam hadis yang sahih, ya itu orang-orang munafik dan orang-orang syirik yang selalu berburuk sangka kepada Allah. Ya, ketika mau apapun, ya, nggak bakal dikabulin, begini begitu, ya. Bahkan sampai mengingkari ya takdir-takdir Allah, ya. Itulah orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, ya. Oke, kita kembali kepada su husnuzon ya. Apa sih yang dimaksud dengan husnuzon? Ya, dari dua kata husnu ya. Hasuna yahsunu artinya baik, ya. Ya, kalau husnu itu sifat musyabbahah. Sifat yang melekat pada zat makhluk. Nah, itu sifat musyabbahah, ya. Nah, ada beberapa pandangan ulama ya, yang mana itu berkaitan tentang husnuzon ini pentingnya untuk kehidupan kita tuh apa sih? Ya. Salah satunya adalah ketika kita ingin berdoa, ya, maka yang perlu kita lakukan untuk mengkabulkan doa tersebut atau kiat-kiat salah satu yang dikabulkan doa yaitu dengan husnuzon, ya. Husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu yang diajarkan untuk untuk meningkatkan ya dikabulkan doa kita. Kemungkinan doa kita lebih besar ketika kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kasarnya begini, kalau kita mau dikasih hadiah, ya kalau hadiahnya kita ya mau dikasih yang baik, ya maka kita harus bersangka baik kepada orang yang memberi hadiah kepada kita. Ya, kalau enggak kita tidak akan bersyukur terhadap apa yang diberikan, gitu kan? Nah, nah itu begitu juga kita ya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berdoa, ya mau dikabulkan, ya maka kita berharap ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Itulah bagaimana husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, ya. Nah, dalam salah satu ayat ya Al-Baqarah 186 ya. Jangan lupa 188 atau 188 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya ketika ya seorang hamba meminta kepadaku, berdoa kepadaku, ketahuilah bahwa pengabulanku itu dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Nah, aku akan mengabulkan doa ya ketika orang berdoa kepadaku. Ya. Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Maka ya mintalah agar dimustajab. Nah, agar dimustajab kan artinya kita berhusnuzon agar doa kita mustajab. Ya. Wal yu'minu bi dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun ya. Agar mereka menjadi orang-orang yang ya rasyid. Ya rasyid itu yang di jalan yang benar, lurus jalan. Ya. Nah, dalam ayat ini yang dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di ya bahwa salah satu agar kita mau dimustajab itu dengan harapan mustajab itu adalah salah satu bentuk husnuzon. Ya, kita diberi tunjangan, semoga tunjangannya besar, husnuzon gitu ya kan. Atau misalkan apa tunjangan hari raya ya. Nah, dan lain sebagainya ya kita husnuzon. Ya, inilah bagaimana kalau kita ingin dikabulkan ya, maka husnuzon lah ya. Kita berharap agar mustajab dan lain sebagainya. Nah, itu dalam doa. Yang mana doa itu ya salah satu amalan yang cukup utama ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'in akrama 'ala Allah Ta'ala minad doa." Tidak ada suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada doa. Ya. Artinya apa? Doa ini salah satu amalan soleh yang mulia, ya. Dan cara kita ya mendapatkan kemuliaan doa itu dengan husnuzon, ya. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan, jauhkanlah diri kita dari sikap suudzon. Ya. Kepada siapa? Kepada siapapun. Ya. Kepada Allah tentunya, yang paling utama, kepada sesama makhluk. Baru ketemu sudah suudzon. Ya kan, nggak enak orang baru ketemu sudah suudzon. Gitu kan. Ada sedikit-sedikit suudzon. Ya. Coba kita berhusnuzon. Ya, sekiranya ya, perilaku saudara kita tidak seperti perkiraan baik kita, ya sudahlah. Ya. Toh kita nggak boleh berharap kepada manusia kan? Kata Rasulullah di hadis yang lain, ya, Idonas qoyatun natur. Hidup manusia itu sesuatu yang tidak akan bisa dicapai. Jadi apa gunanya kita berharap dengan manusia, tapi kita berprasangka baik. Ya. Nah, ini dalam kita pembukaan ya, hadis ke-19. Ya. Oke, kita akan masuk ke dalam hadis ya, yang akan kita bahas bersama tentang bagaimana khususnya kepada Allah. Ya, keutamaannya, kedudukannya, faedahnya, hikmahnya, dan lain sebagainya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya bi riwayatillah ya anan yarwi anillah, diriwayatkan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, anna inda zonni abdi bi. Aku itu tergantung terhadap persangka hambaku kepadaku. Ya, bi itu artinya dia sebagai maf'ul. Ya, kita menjadikan Allah itu objek untuk berprasangka baik. Ya. Nah, bagaimana Allah itu kita menjadikan prasangka baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang Allah akan balas juga. Jadi yang pertama kita objekkan Allah itu agar kita menjadikan husnuzon terhadap apa yang ia berikan kepada kita. Nanti setelahnya ia akan menjadi pelaku memberikan apa yang tergantung kita prasangkakan sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita mau diberi kebaikan, ya, kita memberi sesuatu yang maksimal pertolongan dari Allah, pelindungannya, maka kita jadikan Allah itu persangka yang baik dahulu. Ya, apa yang ia turunkan, apa yang ia takdirkan, segalanya persangka akan baik. Wa ana ma'ahu idza dzakaruni, dan aku bersama hambaku, bersama ia yang selalu bersangka baik kepadaku ketika ia mengingatku. Ya. Fa in dzakarani fi nafsihi, ya, ketika ia mengingatku, ya, dalam keadaan dia sendiri pada siapapun,
lagi beramal soleh di tengah malam, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya juga dalam hatiku, dalam diriku, kata Allah. Ya, ini dia. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya kan, dalam hadits ya, wattabi sayyi'atan hasanatan tamhuha, dan seterusnya. Ya, bahwa ketakwaan Allah itu salah satunya pertama muraqabah, ya, merasa terawasi oleh Allah gitu kan, itu rasa takwa. Kedua, taati an um, nahyillah wa amrillah, ya, taat terhadap larangan Allah dan juga perintah Allah. Ya, yang ketiga, ya, al amalu bima syara Allah, beramal tergantung, beramal sesuai dengan yang Allah syariatkan. Ini tiga nih unsur ketakwaan. Ya, silakan tafadhol para jamaah kalau mau catat. Ya, tiga unsur ketakwaan ini, ya, kalau kita amalkan, ya, maka kita akan sempurna dalam husnuzon kita. Pertama kita takut, oh sudah, ya. Kedua, ya, kita tahu tujuan kita beramal itu untuk Allah kan. Nah, maka kita ikuti syariatnya Allah, ya. Yang terakhir, ya tentu kita jauhi larangan dan juga kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu bagaimana kita, ya, melihat, ya, untuk ketakwaan. Setelah itu baru tawakal, ya. Jadi jangan, ya, orang nggak ber, jadi kalau orang nggak berusaha tapi tawakal, takwanya kurang, ya. Nggak mutlak orang yang tawakal itu pasti bertakwa, enggak. Penuhi dulu, ya, apa yang Allah perintahkan oleh pelarang, usaha dulu baru kita bertawakal, ya. Dan ketika kita bertawakal harus husnuzon terhadap apa yang sudah kita usahakan. Kalaupun tidak seperti yang kita harapkan, ketahuilah bahwa Allah memberikan kita yang terbaik, ya. Nah, dalam ayat, ya, asa antak syai'an wa huwa khairul lakum. Sebetulnya yang bisa jadi yang kita benci itu justru baik untuk kita. Ya, terluput sesuatu, nggak dapat rezeki ini dan itu yang kita sangka, tapi justru itu mungkin yang terbaik. Kalau kita dapatkan malah kita nggak bersyukur. Kalau kita gabung terhadap lingkungan tersebut malah kita menjadi lebih buruk dan lain sebagainya. Ya. Wa in dzakarni fi mala'in, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seorang hamba mengingatku dalam keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku akan mengingat, ya, hambaku tersebut, ya, akan selalu dekat dengan hambaku tersebut, ya, pertolongan, permintaan dan lain sebagainya lebih dari orang-orang di sekitarnya itu yang ramai itu, ya. Jadi pertolongan Allah itu nggak ada hadnya, nggak ada pembatas. Sedekat apapun dengan orang orang lain maksudnya, kalau hamba tersebut bertakwa dan saru husnuzan kepada Allah, mengingat Allah, bertakwa kepada Allah, ya, maka ia menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah, dan Allah dari dekat terhadap hamba tersebut, ya. Nah, maka itulah, ya, di pertengahan hadis ini, ya, kalau kita ingin dibantu, kita ingin pertolongan, ingat Allah, ya. Ingat Allah. Yang kedua, setelah kita mengingat dengan ketakwaan kita tentunya, ya. Kalau kita mengingat dengan, ya, bukan ketakwaan, kesyirikan, ya percuma juga, ya. Orang-orang kuras itu mengingat Allah, tapi dengan kesyirikannya kan. Mereka ketika mengingat Allah, menyembahnya berhala, bukan menyembah Allah. Tapi ini mereka ingat Allah. Ya, seperti perkataan Abu Sufyan sebelum malam Fathul Mekah kan. Mereka tahu Tuhan mereka itu Allah. Tapi mereka nggak beriman. Akhirnya apa? Mereka nggak percaya dengan Nabi Muhammad gitu. Nah, itu dia. Ya. Nah, mengingat dengan ketakwaan, setelah mengingat berhusnuzan dan bertawakal itu penting. Ya. Wa in taqarraba ilayya, ya, ketika seorang hamba mendekati diriku dengan amalan soleh, ketakwaan, bersabar, bisyibrin, ya, dengan satu, ya, jengkal, ya, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekati dengan satu hasta. Ya, ini satu dengan satu hasta gitu. Zira' satu hasta, ya. Shibrin itu satu jengkal. Ya. Wa in taqarraba ilayya zira'an, dan ketika hambaku mendekati diriku dengan satu hasta, ya,
Taqarrabtu ilaiha ba'an. Ya. Ba'an itu dua hasta ya, itu satu renggang. Ya. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Ya. Ketika seorang hamba mendekatiku seakan-akan dengan berjalan, maka aku mendekati orang tersebut, hambaku itu, dengan menunggangi sesuatu atau bertunggang gitu ya. Lebih cepat. Nah, inilah keadilan Allah. Kita mendekati Allah dengan sedikit. Allah balas dengan yang lebih banyak. Ya, seperti hadis, dua hadis sebelumnya. Ya, kita beramal soleh satu, dibalasnya 10. Paling dikit itu loh. Bisa dibalas sampai 700. Ya kan? Nah, atau bahkan lebih. Ya. Inilah yang harus kita kejar. Ya, amal soleh. Ya. Bukan berarti kita memaklumi perbuatan maksiat ya. Oh, maksiat nggak apa-apa lah. Toh perbuatan amal soleh ana dilipat gandakannya banyak kok. Kalau nanti ana berbuat amal soleh, ya nanti Allah akan mendekati ana dengan lebih baik. Jangan, ya. Justru karena dosa kita sudah terlalu banyak, ya, maka jadikanlah ini agar dosa-dosa kita itu minimal pantas untuk kita nanti menghadap Allah gitu. Ya, amal soleh kita itu pantas minimal. Ya. Bahkan kita lihat di hadis sebelumnya kan, hadis ke-18. Lihat para nabi itu melakukan perbuatan salah itu malu loh mereka. Walaupun dikit loh, hitungan jari lah kasarnya. Tapi mereka malu. Lah kita masa yang perbuatan dosa yang lebih banyak malah menjadikan ini sebagai, ya, dalil untuk berleha-leha atau bermudah-mudahan dalam beramal, ya, dan melonggarkan kemaksiatan kita, ya, ya. Jangan ya, dan mempermudah ya, atau apa namanya yang dimaksud itu, ya, meremehkan amal soleh. Jangan, ya. Justru ini menjadi memperkuat kita, ya, untuk memiliki pondasi, ya, atau bekal yang kuat, ya, menuju akhirat nanti. Ya, ketika kita dihisap, ya, kita bisa mempertanggungjawabkan kan dengan amal soleh kita dan mempersedikit kemaksiatan kita atau dosa-dosa kita. Nah, ini salah satu kiatnya. Ya, jangan husnuzon setiap amal soleh kita. Ya, makanya beberapa ulama kan melarang ya. Kalau ketika ditanya, apakah engkau, ya, amal solehnya akan diterima? Wah, karena perbuatan saya begini begitu, kemungkinan kecil. Jangan husnuzon. Ya, walaupun mungkin kita tahu banyak kesalahan, tapi kita khusus semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberikan yang terbaik dari amal soleh kita. Walaupun kita banyak kekurangan. Ya, seperti kalau kita ditanya, kita insya Allah masuk surga enggak? Aduh, kayaknya agak sulit. Nggak boleh gitu, ya. Nggak boleh. Kalau kita ditanya, pasti masuk surga enggak? Insya Allah pasti masuk surga. Insya Allah, udah. Kita berhusnuzon. Agar apa? Agar nanti Allah benarkan tujuan kita untuk menuju surga. Ya, husnuzon. Karena kita juga berusaha kan untuk mendekati kepada Allah kan setiap detiknya kan. Itulah seharusnya bagi seorang mukmin, ya, seorang yang beriman. Ya, kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini. Yang pertama perintah, ya, atau syarat untuk khususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrun, ya. Nah, jadi perintahkan untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah walaupun bila kita dalam keadaan sempit. Ini pernah dalam kajian ya yang terjadi pada saudara kita di Sumatera. Ya, mungkin ya, Anda nggak lihat di lapangan, tapi mungkin banyak orang mengeluh. Ya Allah, tega banget ya. Saya kok kena musibah gini gitu. Padahal saya sudah sholat, berusaha gini. Tapi kok orang yang bermaksiat nggak dapat musibah kayak saya. Husnuzon, siapa tahu itu ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita. Derajat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ya. Dan bagi yang ibadahnya terasa kurang, ya, itu menjadi peringatan. Ya. Dan kita selalu senantiasa ibadah itu tidak ada yang bisa sempurna kan. Maka lengkapilah ibadah kita dan yakinlah, husnuzonlah Allah akan memberikan yang terbaik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila seorang hamba menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal solehnya, ya, memberikan balasan kepada yang berupa ganjaran yang lebih baik. Ya. Ini bukan hanya kebaikan, lebih baik, mengampuni jika ia bertobat, maka hamba tersebut akan mendapatkan sedangkan prasangkanya. Nah ini.
Pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ya, kita belum tentu amal soleh kita diterima. Belum tentu tobat kita ya dikabulkan ya atau tobat kita diterima. Tapi kita harus berprasangka ketika kita sudah bertobat, kita sudah usaha. Yakinlah Allah tidak akan menyanyiakan kita ya. Makanya ini bagi yang mungkin yang lebih muda ya. Sering sekali yang putus asa itu yang muda-muda saja ya. Banyak sekali ya. Ya Allah, kok saya segini-gini aja usaha tapi kok nggak naik-naik jenjang karir, nggak lebih baik kehidupan. Yakin Allah tuh nggak bakal menyanyiakan usaha kita. Yakin, ya. Sampai akhir ayat yakin lah. Walaupun sampai kita wafat, ya. Wa yuzubillah min zalik, nggak sesuai dengan perkiraan kita, harapan kita, yakin bahwa Allah akan menolong kita di akhirat. Tapi dengan syarat kita beriman dan bertakwa. Ya. Kita sudah memaksimalkan amal soleh kita. Ya. Ya, jadi jangan harapan dulu, ya iman dan takwa dulu, amal soleh dulu, baru kita berharap. Ya. Dan demikian pula sebaliknya, ya. Apabila orang itu menyangka bahwa Allah tidak akan melakukan hal-hal yang telah disebutkan, ya, tidak akan menerima amal solehnya. Wah, kayaknya amal soleh saya sedikit deh. Wah, kayaknya dosa saya banyak deh. Kayak tobat saya belum tentu diterima deh, ya. Maka seperti yang disinggung oleh hadis Abu Hurairah kembali, ana inda zonni abdi bi in zanna bi khairan falahu. Ya, kalau hambaku berprasangka baik, maka itu akan menjadikan kebaikan untuk dirinya. Ya, nah, akan mendapatkan sesuatu yang dia kira baik itu tersebut. Ya, wa nazunna syarran falahu. Ya, maka kalau dia bersangka buruk, ya dia akan mendapatkan keburukan sesuai dengan persangkanya. Ya, makanya ibadah itu harus ada khauf. Ya, takut tidak diterima. Ya, seperti taubat takut tidak diterima taubatnya. Dan juga roja ada harus ada harapan. Ya, saya sudah usaha, saya berharap dosa-dosa saya diampuni. Saya sudah berusaha, saya berharap amal soleh saya diterima. Harus ada rasa harapan, husnuzon. Ya. Inilah yang dimaksud dengan roja. Harapan itu dengan husnuzon salah satunya. Ya, karena Allah tidak akan ini ya, tidak akan menyanyiakan ya amal soleh kita, yakinlah. Walaupun balasannya belum sesuai dengan perkiraan kita, tapi yakin. Ya. Allah tidak akan menyanyiakan amal soleh kita. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah tidak akan menyanyiakan atau tidak akan menyelisihi apa yang Allah telah janjikan. Ya. Kalau ia telah menjanjikan amal soleh kita dibalas, Allah pasti balas dengan cara apapun. Ya. Nah, namun ada rasa khauf juga, ya, agar kita memaksimalkan amal soleh kita agar tidak ujub, tidak ria, ya tidak setengah-setengah ya atau malas-malasan dalam beramal. Ya. Nah, kita harus ada rasa takut dan juga rasa berharap. Imbang itu ya pada zaman sekarang ketika mau beramal soleh. Aplikasikan itu tuh. Apapun amal soleh kita, dua-duanya harus ada. Tapi, yang mana lebih kita dahulukan? Maksudnya kalau dalam step by step ya. Khauf dulu apa roja dulu? Kalau kita mau beramal, khauf dulu. Ya, agar kita maksimalkan. Ya, salah satu hadis yang menjadikan kita dasar khauf itu, ya, ya, seorang mukmin yang sholatnya rajin 40 tahun, tidak diterima sholatnya. Itulah khauf kita. Itu orang 40 tahun sholat rutin loh. Nah, kita nih yang sholatnya bolong-bolong diterima nggak ya? Khauf dulu, khauf. Oke, agar kita bisa diterima, maksimalin sholat kita. Setelah kita udah usaha maksimal dalam sholat kita, puasa kita, zakat kita, sodako kita, udah selesai, baru kita roja. Ya Allah, semoga tadi yang udah kita usahakan, itu menjadikan balasan yang terbaik untuk diriku. Ya, kayak kita nih belajar nih. Kita khauf dulu para jemaah sekalian. Siapa tahu banyak kita yang disinggung dalam hadis-hadis ini. Ya, setelah kita belajar ini habis kelas, kita berharap, ya Allah, semoga dengan usaha anak selama ini, anak nggak termasuk dari hadis-hadis yang menyinggung dari sikap buruk seorang muslim. Dan semoga anak menjadi golongan-golongan bagi hadis yang termasuk dari golongan-golongan orang yang beriman. Ya, jadi ketika mau beramal, khauf dulu. Ya, baru itu roja, jangan kebalik ya. Ah, ini anak mau sholat nih. Ah, insya Allah udah pasti terima gitu. Setelah habis sholat baru introspeksi. Kayaknya tadi sholat ini kurang. Akhirnya nggak nyaman kan pikiran. Ya.
Khauf dulu. Kalau mau beramal kita khauf dulu. Ya. Apabila seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka ia akan benar diperlakukan dengan keburukan. Ya. Nah, dia nggak nggak yakin ya, ya amal solehnya diterima gitu. Ya gimana Allah menerima? Dia aja nggak berharap kok. Ya. Innal mu'mina ahsana dzanna bi rabbih fa ahsana amal. Ketika seorang hamba bersangka baik kepada Robnya, maka Allah akan memperbaiki pula amal solehnya. Akan memberikan terbaik juga buat amal solehnya. Wa innal munafiqa asa az-zonna bi rabbih fa asa az-zon. Asa al-amal, afwan. Ketika seorang yang munafik, ini sikap orang munafik, karena Allah menyinggung seperti itu, ya. Dan dia berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang buruk dalam amal soleh amalnya juga, ya. Walaupun terlihat amal soleh gitu, di mata manusia, ya. Tapi itulah, kalau dia udah persangkanya buruk, ya Allah akan jadi keburukan juga, karena dia berpersangka buruk, ya. Nah ini nih, sikap zon nasau. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن سوء. Orang-orang yang diazab dari kaum munafik, orang-orang musyrik yang senantiasa berprasangka kepada Allah zonna sau, bukan suzon, zonna sau. Senantiasa prasangkanya itu buruk. Nah, ini zonna sau, ya. Dairatus sau, senantiasa ya, dilingkupi dengan keburukan. Orang yang zonna sau, prasangkanya itu buruk mulu. Udah, hidupnya itu buruk. Karena ya prasangka dia buruk terus, ya. Dikit-dikit ya, nggak mau percaya, dikit-dikit begini begitu, ya. Prasangkanya buruk, ya sudah jadi keburukan bagi dia. Wadiballahu alaihim, dan Allah tuh murka karena orang-orang kayak gitu tuh, ya. Karena merusak sosial kan, orang zona so itu, ya. Selalu bersangka buruk, ya. Wa Allahu adda lahum jahannam wa sa'at masira, dan Allah akan jadikan tempatnya tempat yang buruk juga, dan Allah akan melaknat, ya. Dan Allah siapkan jahanam bagi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Sifatnya orang munafik dan musyrik itu zona sau, prasangkanya buruk mulu, ya. Hati-hati dengan zona sau, ya. Makanya kalau dalam muamalah, hilangkan suzon dulu. Coba gitu. Walaupun kita udah tahu nih, ini orang begini begitu gitu. Siapa tahu ntar pas muamalah, dia lebih baik gitu ya. Doakan ya para zaman sekali. Kalau kita ketemu saudara kita yang punya perilaku yang bikin orang suzon gitu ya. Doakan agar perilaku tersebut hilang. Ya. Nah, agar orang nggak semakin suzon terhadap orang tersebut ya. Oh kata Fulan A, ini nih orang nih, ya. Kalau ngomong nggak baik. Jadi kalau ketemu jangan lama-lama gitu, suzon kan. Kita doakan, kita bantu saudara kita untuk bisa berperilaku baik agar jauh dari sikap suuzon. Ya, karena suuzon itu sikap yang merubah sosial, ya, memperburuk sosial. Ya. Nah, ini hadis-hadis yang lain tentang bagaimana ya sikap orang munafik dan orang-orang musyrik itu zona sau, ya. Nanti saya berburuk sangka, ya. Mungkin kita agak sedikit lewati ya pada jam sekalian, ya, karena inti hadisnya sama, ya. Nah, kita masuk ke unsur fikih yang kedua, ya, penetapan ma'iyatullah. Nah, ini nih. Ini kita berbeda dengan orang-orang eh Mu'tazilah ya. Ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan, ya. Sifat adanya ma'iyatullah, ya. Terbagi menjadi dua secara umum. Ya, ma'iyatullah, ya, kebersamaan itu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang konsepnya berupa sifat ilmu. Nah, ini yang dimaksud dengan kebersamaan Allah, yaitu Allah senantiasa mengetahui amal soleh kita atau perbuatan kita lah, nggak cuma amal soleh. Ya, ilatoh, ilatoh itu meliputi. Jadi Allah nggak pernah ada yang terluput dari pengetahuannya atas apa yang kita lakukan. Atau itulah ya melihat. Allah selanjutnya melihat kita. Ya, inilah ma'ayatul ammah. Ya, intinya apa? Ma'iyah secara keumuman
Ya, sifat ma'iyah atau kebersamaan Allah itu adalah ilmunya Allah yang tidak akan terluput, ya, dan senantiasa mengawasi kita. Itu namanya Allah, ya. Dan sifat kita merespon ini, ya, dalam fikih Asmaul Husna, sifat ma'iyatullah kita harus merokobah, itu merasa terawasi oleh Allah. Ya, maka kalau kita punya sifat merokobah, kita akan bertakwa kepada Allah karena kita takut tuh. Nantiasa kita diawasikan oleh Allah, ya kan? Maka setiap amal kita, perbuatan kita, pasti Allah tahu dan pasti Allah tidak pernah terluput dari apa yang kita lakukan. Itulah ma'iyah ammah, ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, pembagian kedua, ma'ayatul khosoh, kebersamaan yang khusus. Itu kebersamaan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Wah, berarti apa nih kebersamaan Allah kepada yang beriman dan bertakwa? Itu penjagaan, perhatian, dan pertolongan. Ya. Nah, jadi bagi ma'iyah yang lebih khusus, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu sifat ma'iyatullah itu yaitu berupa penjagaan, perhatian, ya, dan pertolongan. Ya. Artinya, ya, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah lebih terhadap hamba-hambanya yang beriman dan juga bertakwa. Nah, inilah bentuk ma'iyatullah secara khusus. Artinya apa? Nggak semua manusia itu dapat penjagaan, perhatian, pertolongan itu nggak semua orang dapat. Ya. Nah, mungkin para jamaah kan bertanya, lah tapi banyak orang kafir ditolong, banyak kok orang kafir terasa untung dalam hidupnya. Pertanyaannya para jamaah, keuntungan yang kita lihat di depan mata kita, apakah itu baik di sisi Allah? Ya, bisa jadi itu istidraj. Allah biarkan dia terluput dalam hal tersebut. Ya, yang di mata kita baik, ya, apakah Allah jaga dengan apa yang dia dapatkan? Ya, harta yang banyak kita lihat depan mata, apakah Allah jaga dengan ketenangan di dalam harta yang ia dapatkan? Ya, itu bahkan menjadi mudorot. Ya, sekali lagi yang saya sebutkan mungkin udah bosan pada zaman sekalian. Asa antakrahu syai'an. Ya, yang kita sangka itu buruk itu khairul lakum. Ya, mungkin yang baik untuk kita. Ya, tapi tetap kita berusaha yang terbaik. Ya, karena kita punya pedoman Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu mana yang baik dan buruk. Ya. Tapi jangan jadi patokan kalau rezeki bentuk harta itu bentuk seluruh kebaikan, ya. Karena banyak orang yang masih, ya, terlena dalam hal tersebut. Ya, ya Allah, saya udah usaha gini tapi kok rezeki misalnya. Allah pasti gantikan. Ya, ya pasti gantikan. Ya. Di sisi lain kita, ya, yang melihat saudara kita kesulitan, bantu. Karena itu hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya, harus kita salurkan. Ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Sumatera yang terkena musibah. Ya, kewajiban kita untuk memberikan bantuan. Ya, karena kita di sini yang mampu, di sana mereka kesulitan, bantu. Ya. Nah, inilah yang mana sifat ma'iyah. Dan sifat ma'iyah termasuk dari salah satu sifat zatialnya Allah, melekat pada zatnya Allah. Ya, tidak terlepas. Ya. Sedangkan sifatul ma'iyatul khosah, salah satu sifat fi'linya. Artinya apa? Allah tuh punya ma'iyah amah tuh pasti ke semua hamba. Itu zatiyah. Tapi kalau fi'liyah, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Makanya ma'iyatul khosah enggak pada semua hamba. Tergantung Allah pengen enggak gitu. Kehendak Allah gitu. Nah, Allah pengen cuma kepada orang yang beriman dan bertakwa aja. Ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi itu zatiyah sama fi'liyah. Zatiyah itu sifat yang melekat pada Allah. Nggak pernah terluput sama sekali. Tapi kalau fi'liyah, ya nggak semua hamba dapat gitu. Tergantung siapa yang Allah kehendaki. Ini pernah kita bahas dalam pembahasan akidah wasitiyah. Nah, itu juga boleh tuh pembahasan akidah wasitiyah tuh kalau misalkan kita udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah akidah wasitiyah itu dibahas. Kalau misalkan mau dibahas lagi boleh. Mana masih ada PDF-nya ya. Itu juga bagus ya. Nah, kemudian unsur fikih yang ketiga,
Keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga zikir, dzakara yazkuru, mengingat. Ya, jadi kalau kita zikir nggak ngingat Allah, cuma ya subhanallah, 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 itu banyak disinggung kan orang-orang Saudi itu. Ya, zikir yang paling gak khusyuk itu ya kita tuh orang Indonesia tuh. Ya, buat apa berzikir kalau gitu? Lo maknanya nggak dimaknai, gimana sih? Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Maknain dong. Ya, jangan cuma ucapan doang. Zikir itu ya mengingat, dan mengingat itu nggak cuma dalam lisan, ya kan? Mengingat secara makna dalam hati kita kita ingin. Ya, nah, inilah keutamaan berzikir. Ya, sama ketika kita mau ingat, mau beramal, ya, mau ngapain? Ingat Allah dulu yang pertama. Kita beramal kayak gini, kita lakukan kayak gini tuh diridhoi oleh Allah nggak sih? Ingat tuh, ya. Walaupun kita prasangkanya baik gitu kan. Tapi kalau kita beramal menzalimi orang, oh ini pasti Allah tidak senang terhadap hal tersebut, ya. Nah, maka inilah senantiasa seharusnya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh dimanapun kita berada, terutama kalau kita berzikir, ya. Nah, nah, di antara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Al-Quran dan membaca zikir. Nah, ini dia. Nah, ana ma'a abdi idza huwa zakarun. Aku bersama hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mengingatku, wa taharrakat bi syafatahu, dan kedua-duanya bergerak berzikir kepadaku. Ah, inilah salah satu kita mengingat, cara mengingat Allah, mentadaburi Al-Quran, memaknai ketika berzikir, ya. Coba kita bedain deh. Orang yang baca Al-Quran, baca doang, nggak dimaknain. Ditanya setelah dia baca, Pak, Bu, setelah baca nih, misalkan 5 lembar, yang Bapak dapatkan apa? Atau Ibu dapatkan tuh apa? Ya. Oh, Alhamdulillah, saya secara rohani lebih tenang, lebih mendekatkan kepada Allah. Ya sudah, memang itu manfaat dan faedah membaca Al-Quran. Tapi kalau secara keilmuan bertambah enggak? Secara tauhid bertambah, tapi secara ilmiah, yang 5 baca itu ada yang dia dapati nggak secara ilmunya? Nggak ada. Coba pada zaman sekarang baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Maknanya apa? Apa coba? Bismillah sampai akhir walat dolin. Sudah ditadaburi belum? Ya. Ya walaupun nggak harus 17 kali kita tadaburi, jangan tekun gitu. Ya. Jangan singkat nggak apa-apa. Ya, minimal kita ketika sholat sunnah atau baca biasa Al-Fatihah tadaburi. Oh nih Bismillah nih maknanya ini ayat pertama, yang kedua, yang ketiga. Tadaburi. Ya. Itu pernah kita bahas di pertemuan paling awal justru itu ya. 2 tahun lalu itu. Tapi kayaknya belum mana rekam ya. Tafsir surat pendek itu. Kayaknya belum ada di YouTube. Belum ada videonya. Itu boleh jadi tempat apa, ladang kita murojaah ya. Nah, kemudian ya, zikir-zikir yang mutlak. Ya, maksudnya ini mutlak itu faedahnya tidak khusus. Semuanya tercakup dalam zikir-zikir ini. Ya, mau pertolongan, kesembuhan, rezeki, zikir ini lantunkan. Ya. Mutlak itu maknanya luas. Ya. Mencakup segala kebutuhan manusia. Pertama, subhanallah wa bihamdih. Ya. Subhanallahil azim. Ya. Dalam hadis sahih ya, kalimatani ya, mahbubatan ini dalam lafaz yang lain mahbubatani, kalau sini habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Ya, dua kata yang Allah cintai, dua kata yang lisan kita ringan untuk mengucapkannya, nggak panjang-panjang, dua zikir ya yang memberatkan ya timbangan kita, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya.
Ucap ya, sering zikir ini nggak apa-apa. Ya. Lah, tapi nggak ada di zikir pagi sore, nggak ada zikir. Ya harus kita patokan, nggak harus. Tambahin nggak apa-apa, zikir pagi petang, tambahin ini nggak apa-apa. Habis sholat boleh zikir ini kok. Setelah kita full zikir sholat, boleh. Ya. Dalam kendaraan boleh. Makanya ya, ini zikir yang cukup ringan, tapi berat di timbangan. Ya. Para jamaah boleh menyimpan ini ya. Ada screenshot boleh, atau nanti di grup boleh sambil ada yang banyak mengingatkan boleh. Bebas saja ya. Yang kedua, subhanallahil azim wa bihamdih. Nah, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, ya, gurisat, ya, lahu nakhlatun fil jannah, ya. Dia telah menanamkan satu pohon kurma di surga. Ya. Udah bopung tempat di surga, ya. Subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdihi, ya. Itu yang kedua, ya. Ini zikir-zikir yang mana kita lantunkan ya. Hmm. Sambil maknanya juga kita maknanya juga juga kita masukkan dalam hati. Subhanallah itu maha suci Allah, Al-Azim yang maha agung, wa bihamdi dan segala puji baginya. Ya, ini lupa yang sebelumnya ya. Subhanallah wa bihamdihi, ya maha suci Allah dan juga segala puji baginya. Ya, Subhanallah azim. Ya, maha suci Allah dan segala keagungan miliknya. Ya. Tapi apa maksudnya, Ustaz? Keagungan Allah, ya. Kemudian pujian Allah itu maksudnya apa? Ini kayaknya belum pernah kita bahas ya. Itu dalam kitab Asmaul Husna itu ada. Ya, ada kitabnya, ada PDF-nya juga. Afan, PDF-nya belum ada. Tapi nanti ya, kita banyak materi yang terpending juga nih. Ya, Fikih Asmaul Husna juga ada. Cuman nanti boleh kita jadikan cadangan juga. Ya. Karena Fikih Asmaul Husna itu berkaitan tentang zikir, sholat, taubat, istikharah. Apalagi ya, yang masuk itu paling banyak disinggung dalam Asmaul Husna itu. Akidah pasti. Ya. Itu masuk ya, itu dalam fikih Asmaul Husna ya. Nanti boleh jadiin cadangan ya, atau kita bahas insya Allah pada waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, alhamdulillah, ya, dan subhanallah walhamdulillah, ya. Intinya kita memuji keagungan dan juga pujian kepada Allah kita penuhi, ya. Segala keagungan itu milik Allah dan segala pujian itu milik Allah, ya. Segala bentuk pujian yang baik itu milik Allah. Ya. Jadi nggak ada sifat yang baik kecuali itu milik Allah. Ya. Itulah subhanallah. Itulah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala keagungan itu milik Allah. Ya, tidak ada yang bisa lebih agung daripada Allah. Tidak ada yang lebih terpuji daripada Allah. Tuh. Baik zatnya atau fiilnya. Ya. Baik zatnya Allah atau yang Allah kehendaki, yaitu fiilnya. Yang keempat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini jika pagi petang kita lantunkan ini kan. Dan setelah salat juga kita lantunkan boleh. Ya. Setelah salat 25, jika pagi petang juga 25. Ya, total berapa tuh? 25 kali 7 ya. 75 kali kita berzikir ini. Ya, kalau rutin ya. Nah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah, ya subhanallah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang bisa berhak disembah selain Allah. Allahu Akbar, dan Allah Maha besar. Ya. Habbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Rasulullah, aku lebih cintai daripada ya, terbitnya matahari di pagi hari. Ya. Nah, ini beberapa zikir yang boleh kita lantunkan. Ya. Yang nggak harus banyak-banyak, tiga. Ya, tapi kita rutin. Ya, kalau kita patokin banyak, tapi kita nggak bisa rutin, buat apa gitu. Yang kelima, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada ya segala kekuasaan, kepemilikan, kehendak selain dari kekuasaan dan izinnya Allah. Ini tidak seperti orang-orang Mu'tazilah, tidak seperti orang-orang Qadariyah, beda kita ya. Nah, sekali lagi, kalau masalah akidah kita harus bedakan.
Ya, gamblang. Kalau masalah fikih masih boleh kita kaitkan, tapi kalau masalah akidah, mohon maaf, firqah-firqah ini harus kita pisahkan. Ya. La haula, tidak ada kekuasaan, wala quwwata, dan juga kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala atau dari izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya kita disyariatkan ketika kita beramal bismillah agar Allah ya mengizinkan kita untuk mampu beramal soleh yang kita niatkan tersebut. Ya, atau kita ingin melakukan sesuatu bismillah agar Allah izinkan gitu ya. Nah, nah, inilah bagaimana kita menjadikan zikir itu kita maknai ya. 5 zikir tadi boleh ya para jemaah sekalian. Ya bagi yang sudah screenshot atau catat boleh ya. Atau mungkin udah hafal ya. Karena ini lumrah ya kita hafalkan. Atau biasa kita dengar ya. Nah, unsur fikih yang keempat, terutama mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian. Ya, walaupun kita dalam kondisi ramai bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, tapi ingat sedekat-dekat kita terhadap saudara dan teman kita, ya, tapi kalau Allah kita ingat dalam keramaian tersebut, ya, maka pertolongannya, ya, penjagaannya, ya, kasih sayangnya jauh lebih dekat terhadap orang-orang di sekitar kita, ya, dan tidak ada yang bisa, ya, menyangkal atau menghadang suatu mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, maka dari itu, ya, walaupun di tempat ramai banyak orang melindungi kita, tetaplah kita ingat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kalau kita ingin mendekati sesuatu, ingatlah kita harus dekat kepada Allah dulu, baru kepada orang yang ingin kita dekati. Ya, agar nanti kita dekati diridhoi oleh Allah, ya. Jangan karena mendekati seseorang lain karena hawa nafsu, ya, atau karena keuntungan semata, ya. Ketika kita ingin mendekati orang lain, ya, berinteraksi, oh ya, Allah tuh senang kalau hambanya berinteraksi seperti ini, seperti itu, beriman dengan ucapan yang baik, husnuzon gitu kan. Tegur sapa dengan Assalamualaikum, tanya kabar, husnuzon, ya. Semoga pembicaraan menjadi yang lebih baik, ya. Unsur fikih yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, ya. Nah, inilah bagaimana dalam hadis ini, ya. Salah satu bentuk rahmat, taufik, pertolongan Allah, ya kita dekatkan apapun caranya. Beramal soleh, bersabar, berdoa. Semuanya itu bentuk kita mendekatkan kepada Allah. Ya. Nah, yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, itulah bentuk kita mendekatkan kepada Allah. Ya. Nah, nggak harus kita beramal soleh dengan gerakan, fisik, harta. Ya. Tapi tentu segala amal soleh punya keutamaan masing-masing ya, para jemaah sekalian. Nah, maka jangan bosan-bosan kita variasi amal soleh kita. Yang kita mampu jangan dipaksakan. Ya, kalau dipaksakan, ya malah menzolimi diri kita sendiri atau orang lain, ya boleh. Ya. Karena ada unsur kezoliman. Ya. Kalau kita mampu, ya kita memberikan manfaat bagi orang lain, ya variasikan amal soleh kita. Ya. Nggak harus dengan skala yang besar kok. Ya, tapi bisa memberikan manfaat. Ya. Agar apa? Agar menjadi ya kiat kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti saudara-saudara kita di Sumatera nih. Jadikanlah itu ladang pahala kita dan jadikanlah itu sebagai pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantuan ya berupa pasokan sandang, papan, pangan, doa ya dan lain sebagainya. Taufik yang keenam, ketaatan yang sedikit dibalas dengan pahala yang banyak. Ini keadilan Allah tuh seperti ini ya. Kita berjalan menuju Allah, tapi Allah mendekati kita dengan ya harwalah itu sebenarnya seperti tunggangan ya. Jangan cepat, segera ya. Nah, inilah yang mana ya kalau kita beramal soleh kepada Allah, udah pasti balasannya lebih dari apa yang kita lakukan. Kita capek nih, sholat. Ya Allah, terawih tadi lama banget. Tapi yakinlah, Allah akan balas lebih daripada kecapean kita. Yakin, harus yakin, yakin.
insya Allah Allah balas dengan ya lebih 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 ya. Tapi ingat tetap fiddin, jangan dipaksakan. Ya, seperti hadis yang tiga pemuda itu kan. Ya, hadis terakhir ini yang tiga pemuda ingin beramal soleh berlebih-lebihan, Rasulullah larang. Ya, tapi kalau mampu sesekali ya nggak masalah. Ya, pasti Allah balas kok. Ya, tapi niatnya ikhlas ya, bukan buat manusia ya. Hmm. Jangan karena ada orang yang kita sayangi, wah ini pas nih, ya lagi terawih, wah lama-lamain lah terawih. Jangan. Ya. Nah, seperti amalan yang bentuk fisik, tawaf, sa'i, sholat, ya, maksimalkan. Ya. Kemudian, ya, usul fikih yang ketujuh dalam hadis ini, ya, menetapkan adanya af'alul ikhtiyariyahnya Allah. Apa tuh af'alul ikhtiyariyah? Ya, nah, Allah itu punya kehendak, ya, mau dekat kepada hambanya atau tidak gitu. Ya. Nah, dalam pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, adapun sifat ma'iyatullah, ya, dekatnya itu ma'iyah, ya, terhadap seorang hamba, ya, datang pada hari kiamat nanti, turun ke langit dunia dan bersemayam di atas ars merupakan af'alu ikhtiyari. Itu memang keinginan Allah, bisa dibilang masyiatullah. Ya. Allah tuh punya kehendak untuk ya apapun yang diinginkan, walaupun kita nggak bisa mengetahui maknanya, faedahnya. Ya. Nah, karena akal kita terbatas, tapi itulah keinginan Allah, ingin bersama di atas ars, ingin turun ke dunia, ya, ingin ya yang lain sebagainya, termasuk dari ma'iyatul khosoh, ya, Hmm, kebersamaan yang khusus terhadap penjagaan, pertolongan dan juga ya rahmatnya Allah. Ya. Ini termasuk dari af'alu ikhtiyariyah, ikhtiyariyah Allah. Ya. Wallahu alam biswab. Ya, ini yang bisa kita bahas bersama ya, tentang bagaimana senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ma'iyatul khosoh ya Allah, yaitu kebersamaan khusus kepada orang-orang beriman dan bertakwa, ya, dan juga kita ya memaksimalkan dalam amal-amal soleh kita, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian, ya, bila ada yang ditanyakan atau didiskusikan bersama, ya, tafadhol, ya, dari para jamaah sekalian, ya, dan insya Allah ya minggu depan mungkin insya Allah kita habiskan materi kita, ya, tafadhol para jamaah sekalian ingin apa yang belum polling boleh polling ya, dalam voting materi selanjutnya. Atau ada saran nggak apa-apa. Ya, nanti kita bisa bisa diskusikan bersama ya, kayak tadi ya ada banyak masukan kan. Nah, ada tafsir surat pendek bisa. Akidah wasitiyah mau diulang lagi boleh ya. Siapa tahu banyak yang terlewat ya. Apa-apa ya sambil kita merojah ya. Karena masalah fikih terutama ya itu pasti kontemporer, pasti ada yang baru sebetulnya ya. Ada kasus yang baru, ada kasus yang baru ya. Yang berkaitan tentang hadis tersebut atau berkaitan tentang ayat tersebut boleh. Ya, karena kita sudah lama juga ya gak bahas tafsir ya. Nah, tafsir ini juga kontemporer pada zaman sekalian. Ya. Masa kontemporer itu ada kasus baru yang berkaitan dengan hadis tersebut atau ayat-ayat tersebut gitu ya. Ada insya Allah. Ya. Apa dol? Atau tidak ada insya Allah ya dari para jemaah sekalian. Ya, insya Allah kalau sudah cukup ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Nama insya Allah ya yang mau kita tempuh menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah SAW dengan kalian dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju ke surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Amin Alamin. ya rabbal alamin. Ya, yang minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan dari dirinya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, astaghfir minkum ya para jamaah sekalian. Ya, barakallahu fikum ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, khatim kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika rabbana wa bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta illa anta wastaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik.